Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Nurwabatullah dari kelas A. Saya Pinkan Robin Musa dari kelas B. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang gempa. Baik, poin-poin yang akan kami jelaskan yang pertama yaitu pengertian gempa, jenis-jenis gempa, bagian-bagian penting gempa, Dampak gempa dan mitigasi bencana gempa. Baik, poin pertama yaitu pengertian gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam bumi secara tiba-tiba yang biasanya berasal dari pergerakan lempeng, tektonik, aktivitas gunung api, atau runtuhan. Baik, berikutnya gempa bumi dapat terjadi secara alami atau disebabkan oleh aktivitas manusia seperti penambangan, fracking, dan uji coba nuklir. Titik awal pecahnya disebut hipocenter atau fokus, sedangkan permukaan tanah yang berada tepat di atasnya disebut epicentrum. Gempa bumi dapat disebabkan oleh kesalahan geologis atau oleh aktivitas gunung berapi, tanah longsor, dan peristiwa lainnya. Beberapa gempa bumi lain juga dapat terjadi karena pergerakan magma di dalam gunung berapi. Gempa bumi seperti itu dapat menjadi gejala akan terjadinya letusan gunung berapi. Beberapa gempa bumi jarang namun juga terjadi karena menumpuknya massa air yang sangat besar di balik dam, seperti dam Kariba di Zambia, Afrika. Sebagian lagi jarang juga dapat terjadi karena injeksi atau abstraksi cairan dari atau ke dalam bumi. Contoh, pada beberapa pembangkit listrik, tenaga panas bumi, dan di Rocky Mountain Arsenal. Terakhir, gempa juga dapat terjadi dari peledakan bahan peledak. Hal ini dapat membuat para ilmuwan memonitor tes rahasia senjata nuklir yang dilakukan pemerintah. Gempa bumi yang disebabkan oleh manusia seperti ini dinamakan juga seismisitas tereduksi. Gempa bumi menimbulkan berbagai dampak seperti guncangan tanah dan pencairan tanah yang mengakibatkan kerusakan besar korban jiwa. Jika epicentrum gempa besar terletak di lepas pantai, dasar laut mungkin akan mengalami pergeseran yang cukup besar sehingga menyebabkan tsunami. Gempa bumi juga dapat memicu tanah longsor. Baik, poin kedua yaitu jenis-jenis gempa bumi. Yang pertama, berdasarkan penyebabnya. Gempa tektonik terjadi akibat pergeseran atau benturan lempeng tektonik. Yang berikut, gempa vulkanik disebabkan aktivitas gunung api atau erupsi. Yang berikut, gempa runtuhan atau terban akibat runtuhan gua atau lapisan tanah di bawah permukaan. Yang berikut, gempa buatan akibat aktivitas manusia, misalnya peledakan dinamit, nuklir, atau tambang. Yang kedua, berdasarkan kedalaman infocentrum atau pusat gempa di dalam bumi. Gempanya dangkal 0-70 km biasanya menimbulkan kerusakan besar. Gempa menengah 70-300 km. Yang berikut, gempa dalam 300-700 km. Baik, poin ketiga yaitu bagian-bagian penting gempa. Yang pertama ada hipocentrum, yaitu titik pusat gempa di dalam bumi. Yang kedua ada epicentrum, yaitu titik di permukaan bumi yang tegak lurus dengan hipocentrum. Yang ketiga yaitu seismograf, yaitu alat untuk merekam kekuatan dan getaran gempa. Yang keempat ada magnitudo, yaitu ukuran kekuatan gempa atau skala Richter. Dan terakhir ada intensitas, yaitu ukuran dampak kerusakan gempa atau skala MMI. Selanjutnya poin keempat,
yaitu dampak gempa bumi. Yang pertama, gempa positif membentuk relief permukaan bumi atau gunung lembah patahan menjadi sumber penelitian geologi. Dan yang kedua, dampak negatif, kerusakan bangunan infrastruktur dan korban jiwa tsunami jika gempa di laut, tanah longsor, dan likuifaksi. Yang berikut poin keempat, yaitu dampak gempa. Gempa bumi dapat menimbulkan berbagai dampak, baik langsung maupun tidak langsung. Antara lain, kerusakan fisik, bangunan roboh, retaknya jalan dan tanah karena longsor, dan kerusakan infrastruktur lainnya. Yang kedua, korban jiwa. Gempa bumi dengan magnitudo besar dapat menyebabkan korban luka hingga meninggal dunia. Yang ketiga, tsunami. Jika gempa tektonik terjadi di bawah laut, pergerakan lempeng dapat memicu gelombang besar yang disebut tsunami, yang sangat merusak di wilayah pesisir. Yang keempat, kebakaran. Gempa dapat menyebabkan putusnya kabel listrik dan pipa gas yang memicu kebakaran besar. Yang kelima, dampak sosial dan ekonomi. Rusaknya infrastruktur dapat menimbulkan ekonomi suatu wilayah, menimbulkan kemiskinan, kelaparan, dan gangguan pada layanan publik. Yang keenam, dampak lingkungan. Tanah longsor, likuifaksi, atau tanah yang kehilangan kekuatan akibat getaran gempa, dan perubahan bentang alam. Selanjutnya, poin terakhir, yaitu mitigasi bencana gempa. Yang pertama, sebelum gempa, membangun rumah tahan gempa, mengetahui jalur evakuasi, menyediakan tas darurat, obat, makanan, dan air. Yang kedua, saat gempa, berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca dan benda berat jika di luar ruangan, menuju lapangan terbuka. Yang ketiga, sesudah gempa, periksa kondisi diri dan orang sekitar. Jangan masuk ke bangunan yang rusak. Waspada gempa susulan. Baik, itulah penjelasan materi dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.